Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Rufki pimpin doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Amin. Nah, terima kasih kepada anak Lutfi. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita melakukan ice breaking dulu untuk menyemangatkan pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak. Baik, Bapak. Nah, ikuti ya. Iya, Pak. Duduk aja berdiri. Diri. Satu, dua, tiga. Berjari kanan, satu jari kiri, tiga berjari dua, jadi jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, tiga berjari empat, jadi kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga berjari enam, jadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, tiga menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, tiga menjadi 10, jari delapan. Yeay. Nah, pada pelajaran hari ini, sampai tahu kita akan membahas apa? Poster. Salah. Itu kan poster. Salah apa? Main game. Salah ya? Salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, sampai tahu apa itu globalisasi? Dunia. Nah, Perubahan. lagi. Pak, itu Pak. Apa itu Pak yang ada di peta, Pak? Itu dulu. Salah, Pak. Oke. Jadi kamu, nah coba perhatikan video ini untuk biar kita tahu apa itu globalisasi ya, anak-anak. Ya, Pak. Halo teman-teman, saya tidak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih. Kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Mari kita pelajari bersama. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membangunnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menemukan negara mana yang memproduksinya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, batik. Batik berasal dari Indonesia. Yang kedua, karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga, boneka. Boneka berasal dari Tiongkok. Yang keempat, mobil. Mobil berasal dari Jepang. Yang terakhir adalah susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Produk
di negara kita kan? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di Indonesia. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah sekarang, apakah ada produk Indonesia yang ditemui di luar negeri? Ternyata banyak loh produk Indonesia yang bisa ditemui di luar negeri. Misalnya saja batik dan Indomie. Kira-kira kenapa ya kita bisa menemui Indomie di negara-negara lain? Alasannya yaitu perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Tidak terbatas pada produk-produk saja, globalisasi juga terjadi dalam berbagai bidang. Contoh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terciptanya pesawat terbang, YouTube, serta ojek online. Contoh globalisasi dalam bidang masyarakat yang sekarang ini lebih peduli pada pemerintahan. Bisakah kalian sebutkan contoh globalisasi dalam bidang pendidikan dan sosial budaya? Yuk tuliskan di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe ya. Nah, sudah tahu apa itu globalisasi anak-anak? Sudah Pak. Nah, pada sudah tahu, Bapak akan membentuk 3 kelompok. Nah, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, Kasih Pak. dan ini kelompok ketiga. Nah, kita buka pada halaman 37. Nah, di sini kita akan membaca dulu. Siapa yang mau membacanya? Lutfi. Ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dalam perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman hidup. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran tradisional yang diadakan di dalam ataupun di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia telah menggunakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah menggunakannya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau telah menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satunya strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Pelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Terima kasih. Nah, karena Lutfi sudah membacanya, di situ kan ada ayo berlatih. Nah, setiap kelompok harus mengisinya. Di situ ada 8. Ayo kita isi dulu. Kita jawab soalnya.
Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, siapa yang udah siap? Tadi Pak. Tadi saya yang bilang. Nah, barang-barang di pesan, coba bacakan jawabannya. Aku aja. Saya aja Pak. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Batik itu dibuat khusus untuk para petinggi keraton. Ya, betul. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik di Indonesia. Motif batik itu ada dua, batik pedalaman dan batik pesisir. Benar. Dan ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenal batik Indonesia ke dunia internasional, pameran seni tradisional. Betul. Yang keempat, tuliskan komentar. Udah coba semua. Betul. Oke. Nah, sudah selesai. Nanti ini dikumpul sama evaluasi ya. Jadi simpan baik-baik. Nah, di sini kita akan melihat video tentang peran Indonesia dalam kerja sama di bidang sosial budaya dengan negara-negara lain. Nah, di sini kita anak-anak sekalian membuat suatu catatan dari video ini. Catat ada di situ, di situ. Nah, ya, lembar yang kosong lah. Nah, kita lihat ya. Nanti ini di maju ya, ada satu perwakilannya. Iya Pak. Catatannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya betul. Nah teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini
yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban pemakaian di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya, yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The Fourth ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya, yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Seed for Service ASEAN Youth Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Nah teman-teman, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF U16 dan AFF U19. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, adakah anak-anak mencatatnya? Ada Pak. Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan untuk menjelaskannya? Coba deh. Nah, majulah. Kelompok kedua. Ya, satu orang perwakilan. Di sini saya akan menyimpulkan video pembelajaran tadi. ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa dibentuk 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Jumlah anggota ASEAN itu ada 10, yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Bentuk kerjasama di bidang sosial seperti Indomie mengirimkan bantuan yang dilanda bencana, contohnya di Vietnam. Dan saja Pak. Nah, terima kasih kepada. Ada lagi mau mengadu? Ya, silakan kalau tidak ada penantian. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 Asia Tenggara, yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara ASEAN ada 10, yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Dan kerjasama ASEAN di bidang sosial, pertama bantuan kemanusiaan, kedua menangkal penyebaran flu burung, yang kedua kerjasama di bidang budaya.
Pertama, berperan aktif di kegiatan budaya ASEAN. Yang kedua, peserta dan tuan Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi. Yang ketiga, aktif dalam pertukaran pelajar. Keempat, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games dan AFF 16 dan AFF 19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, apakah mau maju? Boleh Pak. Oke. Pertama nama boleh kamu. Jadi kami dari kelompok 1, adapun yang kami tulis yaitu ASEAN itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Thailand dengan deklarasi Bangkok. Nah, jumlah negaranya ada 10 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kemudian di dalam ASEAN itu terdapat bentuk kerjasama, misalnya di bidang sosial, Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana. Kemudian banyak juga Indonesia berperan aktif dalam kesenian, budaya. Kemudian ada pertukaran pelajar dan tuan rumah di ASEAN SEA Games. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, pertama untuk kita semua karena kita mau materinya. Nah, kira-kira materi kita kali ini betulnya masih ada materinya, tapi itu materi selanjutnya itu tentang poster. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah evaluasi kepada anak-anak. Mau dikerjakan ya? Ya, Pak. Dari siapa? Siap. Ya, Pak. Udah siap dikumpul ya anak-anak. Siapa? Siapa? Nah, pada kesimpulan pelajaran hari ini, apakah anak-anak menyukainya? Suka, Pak. Tapi agak susah ya, Pak, pelajarannya. Ya, ini kan kelas 6 anak. Iya, Pak. Kayak nggak nyangka kamu dapat senang, Pak. Nah, minggu depan kita akan tetap mengkaji globalisasi, tapi tentang posternya. Nah, sekarang untuk menutup pelajarannya, mari kita berdoa kepada Lutfi. Pimpin doanya. Amin. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.